Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-40 dan 41 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan tentang balasan ke atas orang-orang yang jahat dan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang jahat adalah orang-orang yang merusak kehidupan ini. Kehidupan yang baik adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merusaknya yaitu dengan melakukan perbuatan syirik. Mereka ini adalah orang-orang yang jahat karena telah merusak kehidupan yang baik. Maka balasan ke atas mereka seperti yang disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, yaitu nyawa mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa permintaan mereka tidak diperkenankan oleh Allah. Amal perbuatan yang mereka lakukan ditolak. Maka sia-sialah hidup mereka di dunia. Itu balasan yang akan diterima oleh orang yang jahat. Dan di akhirat pula tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sekali-kali tidak akan dimasukkan. Mustahil akan dimasukkan ke dalam surga. Seperti mustahilnya seekor unta yang besar masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Begitulah Allah menggambarkan balasan yang buruk yang akan diterima oleh orang-orang yang jahat. Begitu juga balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang zalim. Orang yang zalim adalah orang yang melakukan dosa yang besar. Di antara dosa besar itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Karena kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar. Berarti apabila dua ayat ini menerangkan tentang balasan ke atas orang-orang yang menyekutukan Allah, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang jahat dan orang-orang yang zalim, maka berarti adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Karena ayat yang sebelumnya telah diterangkan tentang orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tentang mentauhidkan Allah mereka dustakan dengan menyekutukan Allah. Ayat-ayat Allah tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul mereka dustakan, mereka tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan seterusnya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Dalam ayat sebelum ini disebutkan mereka orang-orang yang menyombongkan diri. Bukannya petunjuk Allah yang mereka ikuti, tetapi kehendak hawa nafsu mereka sendiri yang mereka ikuti. Sombong sekali mereka ini. Padahal mereka diciptakan oleh Allah. Semestinya mereka tunduk dan patuh kepada
Allah, dan tidaklah manusia itu diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Allah ditinggalkan, kemudian mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sendiri, atau mereka mengikuti kehendak syaitan yang menipu dan memperdaya mereka. Maka mereka ini adalah orang-orang yang telah gagal dalam menjalani hidup di dunia ini. Maka balasan yang akan mereka terima adalah siksaan. Jadi ayat yang kita pelajari ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu satu kelompok manusia, karena ada dua kelompok manusia di hadapan ayat-ayat Allah. Kelompok yang pertama menerima ayat-ayat Allah dengan mempercayainya, kemudian mengamalkannya sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang dimasukkan dalam pembahasan kita dari ayat sebelum ini dan sekarang adalah kelompok yang kedua, yaitu yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Mereka menolaknya, padahal ayat-ayat Allah itu adalah kebenaran yang semestinya mereka ikuti, tapi mereka menolaknya. Karena mereka menolak ayat-ayat Allah, mereka mendustakannya dan menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah, maka balasan yang akan mereka terima adalah tidak akan diterima amal perbuatan mereka, tidak akan dibukakan pintu langit sehingga nyawa mereka tidak sampai ke sisi Allah. Kemudian apa yang mereka minta, yang mereka inginkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka, diberikan juga tempat tidur dan mereka berbaring, tetapi kasurnya dari api, selimutnya dari api. Oh, berarti dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat tentang peringatan yang isinya di dalam adalah ancaman. Artinya jangan sampai seperti itu pula keadaanmu, wahai orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat ini. Berlindunglah kepada Allah supaya jangan tergelincir dan terperangkap ke dalam bujuk rayu syaitan, sehingga masuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan menerima balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini juga dalamnya mendatangkan rasa takut supaya manusia menjauhi perkara-perkara atau sebab-sebab yang bisa membawa kepada balasan atau siksaan yang buruk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai pengantar. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih terperinci. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu dengan harapan setiap huruf yang kita baca ada pahalanya. Seperti yang dijanjikan, ada satu huruf 10 pahala. Maka mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan dari membaca ayat 10 kebaikan, 10 pahala. Mudah-mudahan pahala itu, kebaikan itu berupa badan kita dalam pengajian ini sehat walafiat, kemudian akal kita dibukakan oleh Allah sehingga dapat memahami kandungan ayat dengan mudah, kemudian iman kita ditambah, keyakinan kita dikuatkan, sehingga semakin lebih kita mencintai dan mengagungkan Allah melalui kajian firman-firman-Nya. Kemudian Allah berikan pula kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Allah berfirman, Innal ladzina kadzdzabu biayatina. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kadzdzabu, mendustakan,
bi ayatina, ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, wastakbaru dan menyombongkan diri, anha terhadapnya, terhadap ayat-ayat Allah. Apa balasan yang akan mereka terima? La tufattahu lahum, la tufattahu lahum, la tidak, tufattahu akan dibukakan, lahum bagi mereka, abwabus sama, abwab pintu-pintu, as-sama langit, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, wala dan tidak pula yadkhuluna mereka masuk al-jannah surga. Jadi mereka tidak akan masuk surga. Jadi ada dua perkara ya. Perkara yang pertama tidak dibukakan pintu-pintu langit. Perkara yang kedua tidak dimasukkan ke dalam surga. Berarti ada dua balasan. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hatta sehingga yalija masuk al-jamal unta fi ke dalam sammi lubang al-khiyat jarum, sehinggalah unta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin unta yang besar masuk ke lubang jarum? Tidak, mustahil. Begitulah mustahilnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri masuk ke dalam surga. Mustahil masuk ke dalam surga. Artinya sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga. Wa kadzalika najzil mujrimin, wa kadzalika dan demikianlah, najzi kami memberikan pembalasan al mujrimin kepada orang-orang yang jahat. Jahat karena merusak. Yang dirusak adalah kehidupan yang baik, yaitu kehidupan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kebenaran. Nah, kehidupan yang baik itu yang mereka rusak. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka akan masuk surga, sehinggalah unta itu masuk ke lubang jarum. Dan demikianlah kami memberikan pembalasan ke atas orang-orang yang jahat. Ayat berikutnya, lahum min jahannama mihad. Lahum bagi mereka itu min jahannama dari api neraka, neraka jahannam, mihad tempat tidur, wa min fauqihim dan dari atas mereka, yaitu yang di atas mereka apa? Selimut, ghawash, selimut dari api neraka. Wa kadzalika najzi dzalimin, wa kadzalika dan demikianlah najzi kami memberikan pembalasan az-zalimin ke atas orang-orang yang zalim. Bagi mereka dari api neraka tempat tidur dari api neraka, dan bagi mereka selimut di atas mereka dari api neraka. Dan demikianlah kami memberikan pembalasan ke atas orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini adalah ayat ancaman. Tujuannya untuk mendatangkan rasa takut supaya manusia mendapat peringatan. Jangan sekali-kali melakukan kejahatan dan kezaliman, yaitu berupa mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan ayat ini menjadi penting pada hari ini, sebabnya adalah pada hari ini banyak sekali ajaran sesat itu menyebar di tengah masyarakat. Yang inti atau isi dari ajaran sesat tersebut adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meyakini di sana selain Allah ada juga yang berkuasa seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menyekutukan Allah. Ada yang terang-terangan seperti mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak seperti yang dipercaya oleh orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Ada pula yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan perusak, seperti di dalam agama Hindu dan Buddha. Ada lagi yang mengatakan Tuhan itu banyak,
Ada saja yang memiliki kelebihan, itu adalah Tuhan. Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan, dewa-dewa, dewi-dewi. Kemudian ada yang mempercayai pohon besar tak tumbang-tumbang di tepi sungai, Tuhan. Batu besar, Tuhan. Gunung Bromo, Gunung Merapi, Tuhan. Kemudian ada lagi pemelihara penjaganya, Tuhan. Ratu pantai selatan, Tuhan. Kemudian cincin yang di jari, gelang yang di tangan, kalung yang di leher, kononnya ada memiliki kuasa, maka itu adalah kemusyrikan. Kemudian meminta kepada selain Allah, yaitu kepada jin umpamanya, itu adalah juga syirik, dan itu adalah kejahatan, dan itu adalah kezaliman. Maka ia adalah perbuatan mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri. Maka balasan yang akan diterima adalah ruhnya tidak akan sampai ke sisi Allah. Jadi ruhnya itu teraniaya karena pintu langit tidak dibukakan. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, dan berbaring juga di atas kasur, tetapi berbaring bukan untuk tidur, untuk menjalani siksaan, sebab kasurnya dari api, selimutnya dari api. Maka apabila kenyataan pada hari ini ajaran sesat itu begitu hebat menyebar, dan mungkin ada propaganda dari musuh, dan mungkin ada rencana jahat dari musuh untuk melemahkan umat Islam. Sebab umat Islam apabila telah melakukan kejahatan dan kezaliman, tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah kekuatan dari mereka. Sebab Allah tidak akan bersama mereka, tidak akan melindungi dan menolong mereka, dan itu adalah yang diinginkan oleh musuh. Maka kita tidak ingin tertipu dan terpedaya di dunia ini. Kita ingin selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah adalah berupa wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Seperti Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah bermakna tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Ada perintah dalam ayat-ayat Allah, tak mau mengikutinya. Ada larangan, malah itu pula yang dilakukan. Itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah, tak mau menerimanya, menolaknya, tak percaya kepada ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dahulu, tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah yang sudah terhimpun dalam Al-Quran hari ini, tak mau mempercayainya, berarti mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian ada lagi penggunaan ayat-ayat Allah bukan hanya kepada wahyu yang tertulis di dalam Al-Quran saja, tetapi ayat-ayat Allah itu juga dipakaikan kepada tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Langit yang dijunjungkan, ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah. Bumi yang dihamparkan, gunung yang dipacakkan sebagai pasak bumi, manusia yang diciptakan, kemudian makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, dan seterusnya. Semua yang ada di alam ini apabila diperhatikan dengan menggunakan akal fikiran, maka nanti akan mendapatkan kesimpulan bahwasanya yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Jadi kesudahannya adalah bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah sudah begitu banyak di hadapan matanya. Dia buka saja matanya, dia pasang telinga ya. Kemudian dia gunakan akal fikiran. Niscaya dia akan melihat tanda kekuasaan Allah yang semestinya berikutnya menghantarkannya untuk mentauhidkan Allah.
tetapi dia tidak manfaatkan semua tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Dia sia-siakan begitu saja disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri. Orang yang seperti ini adalah orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tentang Allah sebagai Tuhan pencipta, pengatur, pelindung, penolong. Ada lagi ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan hari akhirat sebagai hari pembalasan. Ini semua ada dalam Al-Quran ada. Kemudian kalau dilihat ke alam semesta ini pun juga akan mendapatkannya. Jadi ayat-ayat Allah itu dia sudah menjadi dalil yang sebenarnya bisa dijadikan pegangan untuk beriman dan terus menambah keimanan, untuk yakin dan terus menguatkan keyakinan. Tapi ada di antara manusia mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang telah terang, yang telah jelas, bermakna mereka memang bersengaja memilih kesesatan, memilih kekufuran. Jelas Allah sebagai pencipta alam semesta, tapi malah menyembah berhala, menyembah jin. Oh, berarti mereka ini telah mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri terhadapnya. Menyombongkan diri maknanya mereka mengatakan ini yang kami percaya ini yang lebih baik, padahal yang mereka percaya adalah kesesatan. Kemudian mereka mengatakan yang datang dari Allah itu, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu, yang terdapat dalam Al-Quran itu tak sesuai bagi kehidupan yang kami jalani sekarang ini. Oh, berarti mereka menyombongkan diri. Semestinya mereka tidak sepatutnya melakukan perbuatan kesombongan tersebut, karena mereka diciptakan adalah untuk tunduk dan patuh, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah yang maha mulia, maha tinggi, lagi maha agung. Oleh karena mereka telah melakukan kejahatan, telah melakukan perbuatan yang buruk, yaitu dengan mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri, maka balasan untuk mereka adalah nyawa mereka tidak akan diterima oleh Allah. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Maka sebahagian ulama tafsir menyebutkan apa maksud tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit? Karena nanti ada wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak dimasukkan ke dalam surga. Nanti di akhirat mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Bermakna tidak dibukakan pintu-pintu langit adalah ketika kematian mereka. Jadi ketika kematian mereka, sebagaimana yang kita fahami dari hadis Rasulullah, umpamanya hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwasanya apabila seseorang akan meninggal dunia, malaikat maut akan datang. Kemudian malaikat maut akan mencabut nyawanya, kemudian nyawanya itu akan dibawa ke langit. Nah, bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri, ketika nyawanya itu dibawa ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibukakan pintu langit itu untuknya. Maka kembalilah dia ke bumi. Maka nyawanya itu tergantung antara langit dan bumi. Kemudian apabila berkaitan dengan alam kubur, alam barzakh, nyawanya itu dimasukkan ke dalam badannya, kemudian masukkan ke dalam kubur, kemudian ditanya oleh malaikat di dalam kubur, kemudian disiksa di dalam kubur. Tetapi apakah nyawanya itu akan dibawa ke langit? Tidak, karena pintu langit tidak akan dibukakan. Maka tidak akan diletakkan di Illiyin. Karena ada juga ayat Al-Quran menyebutkan inna kitabal abrari lafi Illiyin. Sesungguhnya kitab orang-orang baik-baik itu, yaitu nyawanya, apabila badannya di bumi sudah hancur di tanah, di dalam tanah, maka ruhnya itu akan dibawa ke langit dan ditempatkan di langit. Karena pintu langit dibukakan untuk orang yang baik-baik. Tapi untuk orang yang buruk-buruk, inna kitabal fujjar lafi sijjin.
Dan sesungguhnya kitab bagi orang-orang yang buat jahat itu, nyawa mereka di mana? Fi sijjin. Sijjin tempatnya adalah di bumi, di bahagian bawah bumi. Maka tidak ada berada di tempat yang tinggi. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya keadaan orang-orang yang baik itu adalah mendapatkan balasan baik, dan keadaan orang-orang yang berbuat jahat itu adalah balasannya berupa keburukan. Jadi ayat ini, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Ini maksudnya ketika kematian, yaitu nyawa mereka tidak dibawa ke langit dan tidak dibukakan pintu langit sehingga dia kembali ke bumi. Apabila kita ingin melihat hadis yang berkaitan dengan tercabutnya nyawa ini, bisa lihat, karena di dalam hadis tersebut diterangkan tentang seperti apa keadaan orang-orang beriman apabila nyawanya dicabut, dan seperti apa keadaan orang-orang kafir, orang-orang sesat ketika nyawanya dicabut. Sebagai gambaran besar saja adalah apabila orang-orang beriman itu akan meninggal dunia, maka malaikat akan datang dari sebelah kepalanya, dan malaikat itu datang dengan muka berseri-seri dan menyambutnya dengan senyuman, sehingga orang yang akan meninggal dunia ini tidak ada merasa takut. Dia merasa senang, dia merasa gembira, karena ada yang baik yang datang padanya. Yang dimasukkan adalah malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu mengucapkan, selamat datang, selamat datang wahai hamba Allah, ruh yang baik yang berada di badan yang baik. Nah, ruh, nyawa yang baik berada di badan yang baik. Kemudian begitulah terus, ruh yang baik berada di badan yang baik. Keluarlah dengan cara yang baik, dengan cara yang terpuji. Keluarlah dengan kenyamanan, dengan wewangian, dan beristirahatlah. Begitu terus dia dengar sampai nyawanya tidak dia sadari tercabut dari badannya. Nah, itu keadaan orang yang beriman. Kemudian nyawanya itu dibawa oleh malaikat ke langit. Dalam perjalanan ke langit akan bertemu dengan malaikat-malaikat pula. Kemudian malaikat-malaikat itu akan mengatakan, siapa yang punya roh ini? Ma hadhil arwah at-tayyibah, ma hadhir ruh at-tayyibah. Ruh siapa yang harum ini? Ruh siapa yang wangi ini? Malaikat maut menjawab, ruh si fulan bin si fulan. Disebutlah nama orang yang baik itu, orang yang beriman itu. Sampailah ke langit. Nah, ketika di langit diminta untuk dibukakan pintu langit, dibukakan pintu langit, karena dia seorang yang beriman. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke sisi Allah. Sampai ke sisi Allah, Allah perintahkan kembali malaikat maut untuk membawanya ke bumi, karena Allah telah redha kepada hamba yang beriman itu. Kembalikanlah ke bumi, masukkanlah dia ke dalam jasadnya kembali, diteruskanlah ke bumi. Kemudian diselenggarakanlah jenazahnya, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Nah, ketika masuk dalam kubur, ditanya di dalam kubur, dia dapat menjawab, kemudian disuruhlah ia beristirahat. Nah, istirahatnya itu disebut kebun dari kebun-kebun surga. Beristirahatlah ia sampai hari berbangkit. Apabila badannya sudah rusak dimakan tanah, yang tinggal hanya sepotong daging kecil, yaitu tulang belakangnya yang disebut dengan azmuz zanabi, maka ruhnya itu diletakkan di tempat yang tinggi di langit, namanya Illiyin. Nah, ini gambaran dari beberapa hadis secara ringkas. Demikianlah keadaan sampai nanti hari berbangkit. Apabila hari berbangkit, jasad yang baru diciptakan kembali, ruh itu dimasukkan ke dalam jasad yang baru untuk melanjutkan perjalanan di hari akhirat. Itu keadaan orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan seperti itulah keadaan kita nanti. Amin. Tetapi yang digambarkan dalam ayat ini adalah keadaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang
menyombongkan diri. Maka bagaimana keadaannya? Malaikat maut datang, tapi malaikat maut mukanya itu kelam, dalam keadaan murka, marah, masam. Kemudian malaikat maut tidak ada mengucapkan selamat kepadanya. Bahkan malaikat maut mengatakan, keluarlah kamu, keluarkanlah nyawamu sendiri. Akhriju anfusakum, keluarkanlah dirimu sendiri. Artinya malaikat maut pun tak suka untuk menyentuh tubuhnya. Tetapi karena sudah menjadi ketetapan Allah, ia mesti mati juga karena ajalnya telah sampai, maka malaikat maut mencabut nyawanya dengan menghentak-hentakkan nyawanya itu keluar. Jadi bukan dengan perlahan-lahan, tapi menyentak-nyentaknya sehingga terbelalak matanya, berbolak-baliklah badannya, dan dia merasakan kesengsaraan. Dan itulah dia sakaratul maut, yang lebih pedih dari tusukan pedang. Dan dia merasakan kepedihannya, kesusahannya, dan tidak ditolong sedikit pun. Ketika nyawanya sudah tercabut dari badannya, maka malaikat maut membawanya ke langit. Dalam perjalanan ke langit bertemu dengan malaikat-malaikat, sama dengan yang pertama tadi, bertemu dengan malaikat-malaikat. Tetapi setiap kali bertemu dengan malaikat-malaikat di antara bumi dan langit, malaikat bertanya, "Ma hadhihi ruh al-khabitha?" Ini ruh siapa nih yang busuk ini? Nyawa siapa yang busuk ini? Dikatakan dia adalah si fulan, disebut namanya. Sampailah ke pintu langit. Sampai ke pintu langit, minta dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibukakan pintu langit kepadanya. Maka ketika itu Rasulullah membaca ayat ini, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit. Jadi beginilah keadaan ketika seseorang itu dicabut rohnya, kemudian setelah itu dibawa oleh malaikat ke langit. Barang siapa dari kalangan orang-orang beriman, pintu-pintu langit dibukakan. Barang siapa dari kalangan orang-orang kafir, maka pintu-pintu langit akan ditutup. Tidak akan dibukakan kepadanya pintu-pintu langit. Ada juga di antara ulama tafsir menjelaskan bahwasanya maksud tidak dibukakan pintu-pintu langit itu adalah doa mereka. Kalau mereka berdoa juga, doa mereka itu tidak akan didengar oleh Allah. Didengar tidak, apalagi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pendapat yang ketiga, maknanya pintu-pintu langit tidak dibukakan, artinya perbuatan mereka itu tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Karena kita juga menjumpai orang kafir itu, ada juga dia membantu orang fakir dan miskin. Ada juga dia menyelamatkan orang yang susah sengsara dalam satu musibah umpamanya. Tetapi perbuatan baik mereka itu sia-sia. Apa sebab? Sebab yang diterima oleh Allah adalah perbuatan baik dari kalangan orang-orang beriman. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salih yarfa'uh. Yaitu yang sampai kepada Allah itu adalah perbuatan yang baik yang datang dari hati yang beriman kepada Allah, yang di dalam hati tersebut ada kalimah at-thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Apabila ada kalimat itu dalam hati sebagai tanda beriman kepada Allah, kemudian beramal, amalnya itu diterima oleh Allah, pintu langit dibuka. Tetapi kalau dalam hati itu tidak ada kalimah la ilaha illallah, kalimat tauhid, bahkan menyekutukan Allah, maka amal perbuatan tidak akan diterima. Tidak diterimanya amal perbuatan oleh Allah disebut di dalam ayat ini, menurut pendapat ulama tafsir, pendapat yang ketiga, yaitu amal perbuatan mereka tidak diterima karena pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka. Lalu sia-sialah apa yang mereka lakukan di dunia. Sementara hidup di akhirat itu ditentukan oleh hidup di dunia ini. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Jadi langit itu punya pintu? Ya, punya pintu. Berapa pintunya? Banyak pintunya. Seperti apa pintunya?
Wallahu a'lam. Karena ilmu yang diberikan kepada kita ini sangat sedikit sekali. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak masuk ke dalam surga. Mereka siapa? Yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri itu tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah unta masuk ke lubang jarum. Ini adalah perumpamaan yang menerangkan bahwasanya tidak akan mungkin. Unta ini adalah hewan, binatang ternak yang difahami sebagai binatang ternak yang paling besar. Karena ada kambing kecil, ada kerbau kecil, tapi kalau disebut unta ini besar, maka disebut hewan yang paling besar. Kemudian disebut pula yang paling kecil, lubang yang paling kecil, lubang jarum, sammil khiyat. Satu besar, sangat besar, satu lagi kecil, sangat kecil. Yang sangat besar ini tak akan mungkin masuk. Unta yang besar tidak akan mungkin masuk ke lubang jarum. Untuk menerangkan mustahil. Mustahil. Apabila mustahil unta masuk ke lubang jarum, maka mustahil pula lah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri akan masuk ke dalam surga. Maka disebut ini ta'liqum bil muhal, menggantungkan kepada yang mustahil. Tujuannya adalah untuk menerangkan mustahil, yaitu mustahil mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, mustahil. Kalau mereka umpamanya mengatakan ini orang baik, ini orang tidak pernah menyakiti orang lain ketika di dunia, ya, apabila tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Karena syarat untuk masuk ke dalam surga adalah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ada lagi bacaan yang kedua. Nah, bacaan yang kedua bagus juga, menarik. Kalau di sini hatta yalijal jamal, hatta yalijal jamal. Ada bacaan yang kedua, hatta yalijal jummal. Nah, ada bacaan yang lain. Ini al-jamal, ada lagi al-jummal. Nah, apabila bacaan ayat kita baca al-jummal, berarti maknanya itu adalah benang besar atau tali besar. Biasanya tali besar itu dipakai oleh kapal, umpamanya nampak tali kapal besar. Maka apabila difahami sebagai al-jummal atau tali kapal, tali besar, maka sehinggalah tali kapal itu masuk ke lubang jarum. Nah, juga untuk menerangkan mustahil. Tapi kebanyakan ulama tafsir membawa makna al-jamal itu adalah kepada unta. Tetapi apabila ada yang menafsirkan al-jummal, yaitu tali besar, tidaklah salah juga, karena kedua-duanya adalah bacaan yang diperakui. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberikan pembalasan ke atas orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah. Nah, kalau disebut demikianlah berarti ada yang telah diterangkan sebelumnya. Karena kata demikianlah ini datangnya adalah setelah sesuatu itu dijelaskan, diberitahukan. Allah telah memberitahukan sebelum ini, yaitu pemberitahuan Allah, balasan untuk orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Allah beritahukan bahwasanya nyawa mereka tidak akan diterima oleh Allah, pintu langit akan ditutup dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Apabila demikian gambaran untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, begitu pula lah balasan untuk orang-orang yang berbuat jahat. Karena disebut di sini al-mujrimin, orang-orang yang berbuat jahat, berarti orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah orang jahat. Jadi siapa orang yang jahat itu? Orang yang jahat adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa orang-orang yang jahat itu? Orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat Allah.
Sekarang ini sudah zaman modern. Kita tak perlu lagi ayat-ayat Allah, Al-Quran. Al-Quran ini untuk zaman dahulu, untuk zaman unta dahulu. Sekarang ini sudah zaman teknologi canggih, zaman komputer. Sudah, tinggalkan Al-Quran itu. Kita ganti dengan undang-undang yang kita buat sendiri. Ini mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Kita ini orang-orang pintar, kita ini kan pakar hukum, kita tahu sosial dan politik negara kita ini, bangsa kita ini, kita bisa mengurus hidup kita sendiri. Orang yang seperti ini adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Mari kita amalkan kembali ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sudah tak berguna lagi, tak relevan. Ini kata-kata sombong. Apa makna tidak relevan ini? Tak sesuai lagi. Kita ini sekarang di zaman modern. Ini adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Mari kita kaji Al-Quran. Mari kita kaji Al-Quran. Buat apa mengaji undang-undang yang diwariskan oleh penjajah itu? Itu adalah buatan manusia. Ini dia dari sisi Allah. Yang dari sisi Allah ini tak populer, tak bagus. Yang bagus adalah yang sudah membuat Eropah sana menjadi maju. Maka kita akan maju apabila kita mengikuti undang-undang yang mereka laksanakan di sana. Ini orang-orang yang sombong. Tambah lagi sombongnya dengan gelar yang ada padanya. SH, MH, profesor, doktor, pakar. Pakar apa kalau tidak tahu wahyu-wahyu Allah? Karena pakar itu dari kata fakkara yufakkiru. Fakkara yufakkiru itu menggunakan akal fikiran, menggerakkan akal fikiran. Dan akal fikiran itu digerakkan dengan benar apabila penghujungnya adalah mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yufakkiruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Yufakkir, menggunakan akal fikiran, digerakkannya akal fikiran, yang ke penghujungnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kemahasucian Allah. Akhirnya tahu diri. Tahu diri maka akan berakhlak mulia. Sekarang kita lihat nih, penegak hukumnya pun tak berakhlak mulia. Institusi-institusi yang paling sangat menentukan dalam sebuah negara, tapi institusi yang penegak hukum itu pula yang tidak berakhlak mulia. Kedengkian di dalamnya, fitnah memfitnah dalamnya, jatuh menjatuhkan, musuh memusuhi. Ini semua adalah disebabkan karena mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Maka dengar-dengarlah kandungan ayat ini, perhatikanlah makna ayat ini, ambil pelajaran, yaitu kamu wahai manusia, apalagi apabila masih tetap seperti itu, maka nyawamu tidak akan sampai ke langit sana dan tidak akan mungkin kamu masuk ke surga, sehinggalah unta masuk ke lubang jarum. Tak juga mendengar dengan telinga, itu dah keterlaluan. Ayat berikutnya, lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash. Lahum min jahannam, bagi mereka itu min jahannam, dari neraka jahannam. Artinya mereka sudah masuk dalam neraka jahannam. Tetapi Allah ingin menggambarkan seperti apa keadaan mereka dalam neraka jahannam. Apakah mereka berbaring juga? Ya, berbaring. Diberikan tempat tidur untuk mereka. Ada dipan disediakan untuk mereka, ada kasur disediakan untuk mereka. Tetapi mihad, kasur yang mereka gunakan untuk berbaring itu min jahannam, dari api neraka. Allahu akbar. Bermakna mereka beralaskan api neraka. Wa min fawqihim ghawash, dan dari atas mereka pula ghawash, ada selimut. Beralaskan api neraka, berselimutkan api neraka. Mengapa sedemikian rupa balasan yang mereka terima? Karena mereka terlalu jahat.
yaitu mendustakan ayat-ayat Allah ketika di dunia. Sombong betul, diberi akal pikiran malah lebih mempercayai apa yang dibuat oleh manusia berbanding dari apa yang telah Allah turunkan. Siapa dahulu yang seperti ini? Fir'aun dahulu. Fir'aun mengatakan di Mesir, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, aku yang mengatur negeri Mesir ini. Kemudian Nabi Musa mengatakan, tidak, yang mengatur alam semesta ini Allah. Maka Fir'aun pun dengan sombongnya mengatakan bahwasanya ia adalah Tuhan, maka ia merencanakan untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Tapi siapa pada akhirnya yang terbunuh? Siapa akhirnya yang mati? Fir'aun itu sendiri yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut. Maka begitu jugalah nasib Fir'aun pada hari ini. Siapa Fir'aun hari ini? Tengok sajalah di kiri kanan, dari negara ke negara. Apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri, maka kesudahan mereka sama seperti kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri pada masa dahulu, seperti Fir'aun, Namrud dan penentang-penentang para nabi dan rasul. Wa kadzalika najzi zalimin. Demikianlah kami memberikan pembalasan ke atas orang-orang yang zalim. Apabila tadi disebut orang-orang yang mujrim, berbuat jahat, sekarang pula disebut orang-orang yang zalim. Zalim maknanya orang yang menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Semestinya mereka ini bisa untuk bersenang-senang di dalam kubur dan di hari akhirat, tapi mereka tidak mau karena mereka mengikuti hawa nafsu atau terpedaya oleh bujuk rayu syaitan yang terkutuk. Akhirnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka ini orang yang zalim, menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Hidup ini adalah ujian. Manusia di hadapan ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Ada kelompok orang-orang yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Mereka ini adalah orang yang gagal dalam ujian. Mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Inilah ayat-ayat yang kita bahaskan. Setelah ini ayat-ayat yang menerangkan tentang kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka merendahkan diri dengan beramal saleh. Bagaimana pula balasan yang mereka terima? Mereka ini akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ayat yang akan datang. Jadi ayat demi ayat yang kita pelajari ini sebenarnya tujuannya lah untuk membimbing kita, menjaga kita, melindungi kita, supaya setiap langkah yang kita langkahkan di dalam hidup ini betul-betul tepat-tepat, benar-benar, supaya kita ini selamat di dunia. Itulah yang Allah kehendaki melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Dan ketika kita mempelajarinya sekarang, maka tujuannya adalah untuk senantiasa melihat diri kita. Ya Allah, kokohkanlah kaki hamba ini untuk tetap berada di jalan-Mu, dan lembutkanlah terus hati hamba, bukakanlah fikiran hamba untuk mendengarkan ayat-ayat-Mu, untuk memahami ayat-ayat-Mu, untuk mengamalkan ayat-ayat-Mu. Berikan kerendahan diri, kerendahan hati pada hamba ya Allah, sehingga hamba ini bersedia untuk mengamalkan ayat-ayat-Mu dengan kesukaan, dengan kenikmatan. Bahkan berikan peluang kepada hamba ya Allah untuk memperjuangkan kebenaran yang ada dalam ayat-ayat-Mu. Dan kalau ya Allah Engkau perkenankan, berikan pula kemampuan kepada hamba untuk berkorban apa saja demi memperjuangkan kebenaran yang terdapat dalam ayat-ayat-Mu. Begitulah sikap kita sebenarnya ketika kita bertaamul, berinteraksi, ketika kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya saja, tetapi mentadabburinya, memahaminya dengan lebih mendalam, sehingga membawa kepada perubahan sikap di diri kita, yaitu perubahan yang baik, kemudian terus menjadi lebih baik,
sehingga kita betul-betul dekat dengan Al-Quran. Bahkan betul-betul Al-Quran itu bahagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.